Tugas akhir jam 3. 5 sekawan, sekelompok mahasiswa pecinta alam dari kota besar, memulai pendakian mereka ke sebuah gunung yang dikenal jarang didaki karena medannya yang sulit dan cerita mistisnya yang kental. Mereka adalah Reno, si ketua kelompok yang realistis dan tangguh. Maya, gadis paling logis dan sering membawa peralatan medis. Joko, si humoris yang suka memecah ketegangan. Dimas, pendiam dan paling peka terhadap lingkungan. Dan Lia, seorang pendaki baru yang penuh semangat. Tujuan mereka bukan sekadar mencapai puncak, tetapi mencari petunjuk hilangnya seorang pendaki tunggal bernama Gilar 6 bulan sebelumnya. Gilar, yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman, lenyap tanpa jejak di sekitar pos 3, meninggalkan tenda dan semua peralatannya di sana. Pihak SAR telah menyerah. Namun, kelompok Reno merasa terpanggil untuk mencari kejelasan. Didorong oleh rumor bahwa hilangnya Gilar terkait dengan jalur monyet mati, sebuah jalur kuno yang sangat jarang digunakan. Mereka memulai pendakian pada hari Kamis sore. Udara terasa lembab, dan hutan di bawah tampak begitu tebal, seolah menelan cahaya matahari. Sejak awal, Dimas, si peka, merasa tidak nyaman. Aku merinding sejak kita melewati pintu gerbang pendakian, bisik Dimas kepada Reno. Saat mereka beristirahat sebentar di pos pertama, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk. Rasanya seperti ada banyak mata yang mengawasi kita dari balik pepohonan. Reno mencoba menenangkan. Itu hanya aura hutan tua, Mas. Jangan terlalu dipikirkan, kita fokus pada pencarian. Malam pertama mereka di pos 2 terasa sangat panjang. Mereka mendirikan tenda di tanah yang becek. Saat mereka sedang makan malam, Joko bercerita tentang legenda setempat. Konon, gunung ini adalah tempat bersemayamnya Ratu Alas, entitas kuno yang sangat posesif terhadap wilayahnya. Dia tidak suka pendatang baru, apalagi yang mengganggu jalur sunyi, katanya. Dia menculik pendaki dan mengubah mereka menjadi penjaga gaib gunung, kata Joko. Matanya membesar-besarkan cerita. Maya mendengus. Jangan menyebarkan takhayul, Joko. Gilar hilang karena kecelakaan. Mungkin jatuh ke jurang atau tersesat. Kita di sini untuk mencari fakta, bukan hantu. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara teriakan yang sangat jauh, disusul oleh suara seperti ada benda berat yang jatuh. Suara itu begitu cepat dan nyata, membuat mereka semua terdiam. Itu bukan suara binatang, kata Lia, wajahnya pucat. Reno segera meraih senternya. Jangan panik. Mungkin hanya pendaki lain. Kita tetap di sini. Jangan tinggalkan pos. Kita lanjutkan besok pagi. Namun, di sisa malam itu, mereka semua mendengar suara aneh. Suara langkah kaki yang menyeret di sekitar tenda mereka, diselingi oleh bisikan pelan dalam bahasa yang tidak mereka kenali. Bisikan itu terasa sangat dekat, seolah-olah seseorang sedang berbicara di balik kain tenda mereka. Ketika Reno mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan kabut yang mulai turun. Keesokan paginya, suasana tegang. Mereka segera berkemas menuju pos 3, tempat hilangnya Gilar. Ketika mereka sampai di pos 3, mereka menemukan lokasi yang persis seperti yang dijelaskan dalam laporan SAR. Tenda Gilar yang masih berdiri, rapi, dengan semua perlengkapan di dalamnya. Bahkan depak Gilar masih tergantung di tiang tenda. Seolah-olah Gilar baru saja pergi sebentar untuk buang air dan tidak pernah kembali. Ini aneh, kata Reno. Pendaki mana yang meninggalkan peralatannya? Bahkan senter dan pisau saku. Saat Maya memeriksa tas Gilar, ia menemukan buku catatan kecil. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang tertulis dengan tulisan tangan Gilar yang tampak tergesa-gesa. Jangan pernah melihat ke belakang di jalur monyet mati. Mereka sedang mencari pengganti. Jalur monyet mati. Nama jalur terlarang itu disebut tepat di sebelah tenda Gilar. Terdapat jalur setapak kecil yang ditutupi lumut dan ranting. Jelas-jelas tidak pernah dilewati orang. Itulah jalur monyet mati. Kita harus mengikuti jalur ini. Putus Reno, meskipun ada nada ragu dalam suaranya. Dimas menggeleng. Jangan Ren, ini jalur terlarang. Ada energi yang sangat buruk di sana. Aku bisa merasakannya. Udara di sana berat. Tapi rasa penasaran dan tanggung jawab terhadap Gilar mengalahkan rasa takut mereka. Mereka memutuskan untuk menyusuri jalur monyet mati sejauh 1 kilometer. Hanya untuk mencari petunjuk. Bagian 2 pintu gerbang kabut. Begitu mereka memasuki jalur monyet mati, suasana berubah drastis. Hutan di jalur ini jauh lebih tua. Pohon-pohonnya besar.
tertutup lumut tebal, dan cabang-cabangnya bengkok, seolah-olah menunjuk ke dalam kegelapan. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya keheningan absolut yang mencekik. Lia, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba tersandung sesuatu. Ia melihat ke bawah dan berteriak, "Apa itu?" Di tanah tergeletak 3 ekor monyet. Semuanya mati. Bukan mati biasa, tetapi tubuh mereka tampak mengering, seperti mumi, dengan mata melotot dan ekspresi ketakutan yang abadi. Mereka benar-benar berada di jalur monyet mati. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah hati-hati. Kabut tebal tiba-tiba turun, bukan kabut alami, tetapi kabut yang terasa dingin dan berbau aneh, seperti bau tanah basah bercampur dengan kembang setaman yang sudah layu. Kabut itu menyelimuti mereka, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Saat kabut mencapai puncaknya, mereka mendengar suara nyanyian yang sangat jauh, nyanyian perempuan yang indah tetapi penuh kesedihan, bergema di antara pepohonan. "Ratu Alas," bisik Dimas, wajahnya pucat pasi. Joko, yang tadinya bersemangat, kini benar-benar ketakutan. "Ayo kembali, kita tidak seharusnya di sini." Tiba-tiba, mereka melihat sosok manusia di depan mereka, berdiri diam di tengah kabut. Sosok itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian pendaki, dengan jaket gunung berwarna merah cerah. Sosok itu tidak bergerak. Ketika mereka mendekat, mereka melihat pria itu. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang dan gimbal, dan ia memegang sebuah tongkat kayu tua. "Anda Gilar?" tanya Reno hati-hati. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Itu memang Gilar, tetapi Gilar yang mereka lihat adalah Gilar yang mengerikan. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan di sekujur tubuhnya terukir tato-tato kuno berwarna merah. Ia tidak berbicara, hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Kalian datang mencari saya?" Suara Gilar serak terdengar seperti gesekan daun kering. "Kami ingin tahu apa yang terjadi padamu 6 bulan lalu," kata Maya. Saya tidak hilang. Saya dipilih," jawab Gilar. Lalu ia menunjuk ke belakang mereka. "Dia yang memilih saya. Dia butuh penjaga." Seketika itu juga, nyanyian sedih itu semakin keras, dan kabut Sioliala berputar mengelilingi mereka. Tiba-tiba, Gilar berteriak, "Lari! Kalian harus lari! Jangan pernah biarkan dia menyentuh kalian! Jangan pernah melihat ke belakang!" Gilar kemudian mengangkat tongkatnya, dan ia menyerang mereka dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Reno dan Joko berusaha menangkis serangan itu. Dalam pertempuran singkat, Dimas melihat Gilar tidak lagi menginjak tanah. Ia melayang sekitar 1 cm di atas tanah, dan gerakan tangannya kaku, seperti wayang yang ditarik talinya. Mereka berhasil melepaskan diri dan lari sekuat tenaga kembali ke jalur utama. Saat mereka berlari, mereka mendengar suara Gilar berteriak dari kabut, disusul oleh suara lonceng kecil yang berbunyi berirama. "Ini bukan Gilar, ini adalah boneka!" teriak Reno. Saat mereka berlari, Dimas tanpa sengaja melihat ke belakang. Di tengah kabut, ia melihat sekilas sosok wanita cantik dengan rambut panjang yang dihiasi kembang 7 rupa, mengenakan pakaian Jawa kuno. Wajahnya cantik, tetapi tatapannya dingin dan menakutkan. Itu adalah Ratu Alas. Dan di kakinya, ia melihat bayangan Gilar yang kini berlutut, menunduk, melayani entitas itu. Begitu mata mereka bertemu, Dimas merasakan dingin yang luar biasa menjalari tubuhnya, seolah-olah jiwanya ditarik. Ia jatuh tersungkur. "Dimas!" teriak Maya, berusaha menariknya. Dimas terengah-engah. Dia melihatku, Ren. Dia menyentuhku. Dia bilang, dia ingin satu lagi. Mereka menyeret Dimas dan berlari keluar dari jalur monyet mati. Kembali ke pos ketiga, mereka berhasil mencapai pos ketiga. Mereka segera berkemas, berniat turun secepat mungkin. Namun, Dimas tidak bisa berjalan. Ia demam tinggi, menggigil tak terkontrol, dan mulai berbicara melantur dalam bahasa yang aneh. Dia datang. Bau kembangnya, bau anyir. Dia ingin racaunya. Maya memeriksa suhu tubuh Dimas. Sangat tinggi, tidak normal. Malam itu, mereka memutuskan untuk bertahan di pos 3 sampai subuh, berharap kondisi Dimas membaik. Mereka menyalakan api unggun besar untuk mengusir hawa dingin dan kegelapan. Namun, gunung itu tidak membiarkan mereka pergi. Kabut tebal kembali turun, dan kali ini, kabut itu tidak hanya dingin, tetapi juga membawa aroma kembang yang sangat kuat dan manis, bercampur dengan bau tanah kuburan. Lia, yang sedang berjaga tiba-tiba menunjuk keluar lingkaran api. "Lihat, ada yang mendekat." Dari kabut,
muncul sosok-sosok. Bukan lagi Gilar, tetapi puluhan bayangan hitam, semua mengenakan pakaian pendaki gunung yang sudah usang. Bergerak lambat, menyeret kaki mereka, mengelilingi pos ketiga. Mereka adalah pendaki-pendaki lain yang hilang di gunung itu selama bertahun-tahun. Kini dihidupkan kembali sebagai penjaga Ratu Alas. Mereka mengepung. Reno menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan. Saat kepanikan memuncak, Dimas, yang terbaring lemah, tiba-tiba bangun. Matanya terbuka lebar. Pupilnya membesar, dan ia tersenyum dingin. Sama seperti Gilar. "Sudah waktunya, aku harus melayani Ratu," kata Dimas. Tetapi itu bukan suara Dimas. Itu adalah suara Dimas yang disisipi bisikan perempuan yang melengking. Dimas bangkit. Dan sebelum Reno bisa menghentikannya, ia berlari ke arah jalur monyet mati. "Dimas, jangan!" teriak Reno, mencoba mengejar. Namun, bayangan-bayangan pendaki itu langsung bergerak, menghalangi jalan Reno dan teman-temannya. Mereka tidak menyerang fisik, hanya berdiri diam, menghalangi dengan mata kosong mereka, memancarkan aura dingin yang menghentikan langkah. Reno, Maya, Joko, dan Lia harus menyaksikan dari kejauhan. Di tengah kabut, di pintu masuk jalur monyet mati, mereka melihat Dimas berlutut. Lalu, nyanyian sedih itu kembali terdengar. Dan mereka melihat sosok Ratu Alas yang tinggi dan anggun muncul di belakang Dimas. Ratu itu menyentuh punggung Dimas. Dan seketika itu juga, Dimas menjerit. Jeritan yang bukan karena sakit, melainkan karena pelepasan jiwa. Tubuh Dimas langsung ambruk, menjadi boneka kaku. Bayangan-bayangan pendaki itu bubar, lenyap kembali ke dalam kabut. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun keheningan kali ini terasa penuh dengan rasa bersalah dan kekalahan. Mereka telah gagal menyelamatkan Gilar dan mereka kehilangan Dimas. Epilog. Turun tanpa jiwa. Pagi menjelang. Matahari bersinar dan kabut menghilang. Pos 3 terlihat normal kembali. Seolah-olah kengerian semalam hanyalah mimpi buruk kolektif. Reno, Maya, Joko, dan Lia berjalan turun gunung dalam keheningan total, membawa tas mereka dan satu tas yang berisi sisa-sisa peralatan Dimas. Mereka turun tanpa berani melihat ke belakang. Mereka menuruni jalur dengan langkah cepat, tidak lagi peduli dengan pemandangan gunung yang indah. Mereka hanya ingin keluar. Saat mereka mencapai pos 1, mereka bertemu dengan seorang penjaga pos tua yang sedang menyalakan api. Penjaga pos itu menatap mereka. "Kalian berempat saja? Bukankah seharusnya ada 5 orang?" Reno dengan suara parau menjawab. "Satu teman kami tersesat. Kami sudah mencari." Tapi penjaga pos itu menggeleng perlahan. Tatapannya menyiratkan pemahaman yang menyakitkan. "Gunung ini memang suka memilih orang. Sudah sering terjadi, terutama di sekitar pos ketiga. Saya harap kalian tidak melewati jalur monyet mati." Reno hanya bisa menunduk. Penjaga pos itu melanjutkan. "Kalau kalian melewatinya, ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik. Kalau kalian sudah pernah melihatnya, melihat penjaga alas itu, kalian harus berhati-hati. Karena dia akan terus memanggil." "Memanggil apa?" tanya Maya. Suaranya bergetar. Penjaga pos itu mendekat, berbisik pelan. "Memanggil sisa jiwa yang tertinggal. Kalian memang sudah turun dari gunung, Nak. Tapi apakah kalian yakin semua bagian dari diri kalian sudah ikut turun?" Reno dan teman-temannya saling pandang. Mereka ingat bagaimana dinginnya sentuhan Dimas sebelum ia dirasuki. Bagaimana aura maut menyelimuti mereka di jalur monyet mati. Mereka telah meninggalkan sesuatu di atas sana. Sejak hari itu, kehidupan mereka tidak pernah normal. Mereka sering mengalami demam, sering mendengar bunyi lonceng samar saat tengah malam. Dan yang paling parah, mereka semua mulai sering melamun, menatap kosong ke kejauhan. Seolah-olah sebagian kecil dari kesadaran mereka sedang berada di gunung itu. Menjadi bagian dari penjaga sunyi yang dipimpin oleh Ratu Alas, menunggu giliran untuk dipanggil kembali dan menjadi tumbal abadi gunung itu. Setiap kali mereka mendengar lonceng itu, mereka tahu Dimas dan Gilar sedang menunggu mereka di pintu gerbang kabut. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan sampai kalian ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya yang siap menghantui malam kalian. Bagikan share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka mendaki gunung atau yang takut mendaki gunung. Terima kasih sudah menemani kami di gunung. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Dan ingat, jangan pernah melihat ke belakang.